Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya, Mimin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Demi Tetangga Mengincar Anak Pertamaku. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke inti ceritanya. Kamu kedinginan, Dik? Udah tahu nanya? Jawabku ketus. Mungkin karena hujan, Dek. Lalu naik ke atas tempat tidur kembali. Memang belakangan ini cuaca cukup es krim ya, Dik. Aku yang mendengar ucapan Bang Rehan pun langsung menatapnya. Lalu, apa bang? Coba ulangi. Cuacanya es krim. Aku pun tersenyum kembali. Ekstrim bang, bukan es krim. Ya itulah pokoknya maksudnya, sama aja. Beda lah bang. Kata-katanya aja udah beda, apalagi artinya. Ucapku sambil membuang muka. Ngomong-ngomong, kamu tadi mimpi apa? Tanya Bang Rehan kembali. Aku mimpi kalau aku melahirkan bang, dan anak kita meninggal. Yang bener, Dik. Coba besok kita tanya ibu. Mana tahu dia mengerti apa maksud mimpimu itu. Aku pun mengangguk, lalu Bang Rehan mengajakku untuk melanjutkan tidur. Karena waktu masih menunjukkan pukul 2.30. Jangan lupa baca doa, Dek. Pagi pun menyapa dengan sinar mentari yang cerah. Bang Rehan telah pergi ke tempat kerjanya. Aku yang duduk di kursi kayu menatap ibu yang sedang sarapan. Aku pun berjalan untuk mendekat ke arahnya dengan niat ingin bertanya tentang arti mimpiku tadi malam. Bu, aku mau tanya. Tanya apa? Kalau mimpi sedang melahirkan dan anak yang dilahirkan itu meninggal, itu artinya apa ya, Bu? Sontak ibu menghentikan sarapannya dan menatapku lekat-lekat. Apa kamu ngimpi kayak gitu, nak? Iya, Bu. Tadi malam mimpiku kayak gitu. Ibu menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan perlahan sambil tersenyum tipis. Kalau mimpi melahirkan, itu artinya kamu akan mendapatkan banyak rezeki berupa anak, harta, atau semacamnya. Namun jika mimpi anak yang dilahirkan itu meninggal, artinya adalah sebaliknya. Sebaliknya gimana, Bu? Aku yang penasaran pun langsung bertanya. Ya sebaliknya, dari yang meninggal yaitu anak itu akan selamat, sehat, dan panjang umur. Benarkah, Bu? Ibu pun mengangguk dengan senyuman yang merekah dari bibirnya. Aku pun menarik napas dan membuangnya lepas sangat lega. Rasanya mendengar penjelasan ini. Tak terasa senja pun tiba. Seperti biasa ibu lekas menutup pintu dan jendela karena hari sudah mulai maghrib. Aku duduk di kursi kayu sambil menunggu Bang Rehan pulang. Aku duduk tepat di samping jendela dengan tak sengaja melamun. Tiba-tiba aku mendengar suara anak ayam. Suara anak ayam itu semakin keras
seperti kehilangan induknya. Karena waktu masih masuk waktu maghrib, aku pun enggan untuk keluar rumah. Namun aku hanya mengintip dari jendela kaca. Kupandangi keluar rumah yang mulai remang-remang sedikit demi sedikit. Sedikit gelap, tidak ada anak ayam sejauh mata memandang. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara pintu diketuk. Aku yang masih mengintip pun memiringkan wajah ke arah pintu. Aku sontak terkejut. Loh, ibu kok ada di luar sih? Bukannya selepas menutup pintu dan jendela ibu langsung pergi ke dapur tadi, pikirku. Gegas aku membukakan pintu. Wangi bunga melati bercampur kandil pun menyeruak, menusuk lubang hidung. Ibu dari mana, Bu? Marip kok di luar sih? Tanyaku. Ibu hanya tersenyum menyeringnya membuat bulu kuduku meremang. Lalu ibu berjalan ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah dan berhenti di pohon jati besar yang ada di ujung jalanan, lalu melambaikan tangan ke arah aku dengan maksud menyuruhku agar ikut bersamanya. Baru saja melangkah dan kaki ke arah teras rumah, namun dari dalam rumah aku mendengar suara. Kenapa kamu buka pintunya lagi, Nak? Bukannya tadi sudah ibu tutup? Aku terkejut mendengar suara arah dari rumah, yaitu adalah suara milik ibu. Sontak aku pun menoleh ke arah belakang untuk meyakinkan bahwa itu adalah ibu. Dan benar saja, itu ibu yang berdiri di ambang pintu tengah menuju ke dapur. Lalu, jika ibu ada di dalam, siapa orang yang sedang ada di luar tadi? Dengan cepat aku pun berbalik untuk melihat ke arah bawah pohon jati, di mana terakhir kali aku lihat ibu melambaikan tangan ke arahku. Namun tak ada siapapun di sana. Sontak sekujur tubuhku bergidik merinding. Lalu, kamu mau kemana, Nak? Tidak, Bu. Aku pun terbata menjawab pertanyaan itu dan langsung masuk dengan menutup pintu rapat-rapat. Lama sudah rasanya aku menunggu Bang Rehan. Ia pun akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Tak lupa aku menyalami dengan membuatkan kopi untuknya. Kulihat dia membawa bungkusan plastik, entah apa isinya. Kopi panas pun aku suguhkan untuknya. Ini, Dik, aku bawakan martabak buat kamu. Aku tersenyum bahagia telah dibawakan oleh-oleh darinya. Aku pun langsung mengambil satu potong martabak manis dengan hati ingin menyuapkan ke mulut. Belum pun sempat sampai pada mulut, aku pun mendengar. Ini bukan aku loh, Dik, yang beli. Aku pun menghentikan tanganku untuk jadi menyuap makanan ini. Jadi siapa, Bang? Kalau bukan kamu? Tadi Mbok Dariem yang memberikannya padaku. Aku pun sontak terbatuk dengan penjelasannya. Kamu kenapa, Dik? Kalau makan pelan-pelan. Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih, Bang? Untung aja aku belum makan. Lalu aku langsung meletakkan martabak tadi ke tempatnya semula, yaitu kantong plastik berwarna hitam. Emangnya kenapa? Kok kamu gak mau makan pemberian orang lain sih? Bukan gitu, Bang. Aku mau kok makan dari pemberian orang lain. Tapi dia bukan dari Mbok Dariem. Emang kenapa, Dik? Kalau Mbok Dariem? Gak apa-apa, Bang. Sudahlah, gak usah dibahas. Aku pun memanggil ibu, bapak serta adikku untuk makan martabak itu bersama-sama. Karena pemberiannya cukup banyak, takut kalau tidak habis pasti mubazir. Mereka pun mengunyah dengan lahap, karena memang sangat jarang ada tukang martabak di desa waktu itu. Selesai makan malam, aku pun langsung beranjak untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam, aku belum juga bisa tidur. Perutku sangat lapar. Aku berjalan menuju dapur untuk mencari makanan. Karena tidak bisa makan nasi, aku hanya makan tempe dan tahu goreng saja malam tadi. Jadi wajar saja jika kini aku sudah kelaparan. Aku menyingkap tudung saji yang ada hanya 2 potong martabak,
pemberian dari Mbok Darium itu. Aku menutupnya kembali karena aku mulai curiga saat bertemu dia di pasar waktu itu. Kenapa dia selalu memberikan makanan dengan percuma? Bahkan pecel yang ia jual pun ia berikan dengan gratis, pikirku. Aku duduk di depan meja makan kumuh ini sendiri dengan berhadapan langsung dengan kamar mandi yang tidak memiliki pintu, hanya ikan sajalah sebagai penutupnya. Suara gemericik air mengusik telingaku, membuat aku penasaran siapakah yang ada di dalam sana. Apa ada yang buang air kecil, pikirku. Namun aku masih tetap duduk di kursi itu sambil menunggu orang yang keluar dari kamar mandi. Karena aku juga ingin buang air kecil sebelum kembali untuk tidur. 15 menit telah berlalu, namun belum ada yang keluar dari sana. Siapa sih yang ada di dalam? Cepet dong gantian, ucap pelan karena takut membangunkan yang lain. Tidak ada suara yang keluar dari sana, namun suara itu sudah tidak ada lagi. Lalu aku pun beranjak menuju ke kamar mandi. Sampai di depan kamar mandi baru saja ingin menyingkap kain penutup, suara gemericik itu kembali muncul. Siapa sih di dalam? Namun dari arah belakang ada bayangan hitam yang lewat. Aku yang saat itu sangat terkejut langsung berlari untuk menuju ke kamar dengan kecepatan tinggi. Jantungku berdebar kencang, kulihat Bang Rehan tetap tidur. Dia juga tidak tahu aku yang baru saja terkejut dan berlari setengah mati. Aku merebahkan tubuhku dengan rasa detak jantung yang masih memburu. Aku tidak jadi buang air kecil karena takut, namun enggan untuk membangunkan Bang Rehan untuk sekedar menemani aku ke kamar mandi. Aku putuskan untuk menahannya dan menunggu esok hari. Berdoa pun kini tak lupa untuk kubaca sebelum tidur. Baru saja ingin memejamkan mata, aku pun merasa terganggu dengan suara derap orang yang sedang berjalan di arah luar, tepatnya di samping kamar kami. Suara langkahnya begitu keras seperti memang dengan sengaja orang itu lakukan. Aku pun urung untuk mengintip siapa orang itu, karena rasa takut yang masih melanda membuat aku malas untuk turun dari tempat tidur. Aku memaksakan untuk memejamkan mata meskipun kantuk belum juga melanda. Namun tiba-tiba mataku refleks terbelalak dengan lebar saat aku mendengar ada suara tangisan. Iya, itu suara tangisan anak kecil. Aku menutup wajahku dengan selimut dan berharap aku jangan sampai melihat hal-hal aneh lagi, karena aku yang sudah mulai lelah. Aku kembali menutup mataku dengan berselimutkan kain panjang hingga ke wajah. Semakin aku menutup mata, maka semakin kencang pula suara tangisan anak itu. Aku membuka selimut dengan paksa dan menghelakan napas panjang. Anak siapa sih malam-malam gini ganggu orang yang istirahat aja? Krek, krek, krek. Suara yang berasal dari jendela kayu yang mulai lapuk. Apalagi ini, pikirku. Krek. Seperti suara orang yang menggaruk bagian kayu yang mulai keropos itu. Dan suara tangis anak yang tadi pun muncul kembali, namun sangat pilu dan menyedihkan yang kurasa. Tolong, jangan ganggu ya, kami ingin istirahat, ucapku sambil melihat ke arah jendela. Suara tangisan tidak lagi aku dengar, aku pun duduk karena aku masih mendengar suara orang yang menggaruk jendela kayu kami itu. Pergi sana, sudah kubilang jangan ganggu kami. Sambil memandang jendela kamar, namun apa itu? Tadi dari arah lubang angin. Kupandangi dengan seksama lubang angin tadi dan jantungku kembali berdetak kencang saat kulihat ada tangan yang muncul dari lubang angin itu. Kulitnya begitu putih pucat dengan kuku hitam panjangnya mencuat. Aku menggigil saat aku menahan rasa takut. Kutepuk beberapa kali lengan Bang Rehan agar cepat bangun. Aku ingin berteriak namun lidahku terasa sangat kaku. Kembali kutepuk tangan Bang Rehan, belum juga ia terbangun dengan tangan misterius yang masih kulihat di sana, namun klek, lampu pun mati. Yang membuat aku terkejut setengah mati adalah saat ada tangan dingin yang menyentuh pundakku, sontak aku berteriak sangat kencang. Aku pun bingung saat lidahku tidak lagi kaku dan kembali seperti semula. Bang Rehan yang mendengar teriakanku langsung terbangun. Ada apa, Dik? Tep. Lampu pun kembali menyala. Aku yang masih dalam kondisi ketakutan pun rasanya tak dapat berkata apa-apa, hanya diam dengan derayan keringat yang menetes dari dahi.
Memang aku jarang sekali bercerita tentang kejadian-kejadian seperti ini. Namun tidak pada saat ini. Aku tadi lihat, Mas, ada tangan mengerikan yang muncul dari lubang angin itu. Ada suara tangisan juga, tangisan anak kecil. Dan ada suara orang yang sedang menggaruk jendela kamar kita. Mbak Rehan memelukku agar lebih tenang. Mungkin kamu hanya halusinasi, Dik. Udah malam, makanya tidur. Jangan bengong lagi. Mungkin benar yang diucapkan oleh Mbak Rehan, aku hanya halusinasi karena rasa takut yang menguasai diriku. Namun, Bang, temani aku ke kamar mandi yuk, pintaku sambil tersenyum. Ayo, masa kamu takut sih di rumah orang tuamu sendiri? Padahal kamu dari kecil kan di sini. Aku hanya menghela napas. Itulah alasannya aku malas minta ditemani olehnya. Meskipun terkadang aku sambil berlari karena takut saat ingin ke kamar mandi. Namun tetap saja aku akan pergi sendiri karena dengan kejadian yang sering aku alami dengan kondisi hamil ini, aku jadi agak sensitif dan selalu merasa takut. Dan setelah kejadian itu, sampai menuju ke pagi hari, tidak kutemui teror lagi. Aku pun tidur dengan nyenyak. Namun tidak dengan keesokan harinya. Hari-hari yang kulalui pun semakin mencekam. Pagi ini aku ingin memasak sarapan untuk Bang Rehan. Semenjak usai kehamilanku genap 4 bulan, aku tak lagi merasakan mual seperti yang telah berlalu. Meskipun di pagi ini cuaca sangatlah dingin, karena aku ditemani oleh gemercik air hujan yang turun terdengar menggelitik pendengaran, serta turunnya kabut tipis yang sesekali terbawa oleh angin. Tubuhku yang menggigil pun mulai mereda karena aku duduk di depan dapur kayu bakar, hangat dan nyaman rasanya. Aku pun menyiapkan beberapa bahan bambu, bawang, dan cabai, karena aku akan membuat tumis kangkung serta ikan asin yang pedas yang digoreng. Nasi pun telah matang, begitu pula dengan tumis kangkung. Karena tinggal menggoreng ikan asin ini, maka selesailah masakanku itu. Mencium bau ikan asin pedas ini membuat cacing di perutku pun demo karena merasa lapar. Bergegas aku selesaikan pekerjaanku dan langsung membangunkan Bang Rehan karena kopi dan sarapan telah tersedia. Bang Rehan makan dengan lahapnya pagi itu. Sudah rindu sekali, Dik. Abang, masakan-masakanmu itu. Emangnya masakanku kenapa, Bang? Ya enak sekali lah. Beda dengan masakan buatanku. Memang beberapa bulan kemarin dia merangkap semua pekerjaanku. Memasak, mencuci, serta mencari uang pun sendiri. Karena aku yang selalu mual saat mencium bau bawang, bahkan untuk wangi deterjen pun juga aku langsung muntah. Sekarang rasa mual itu tidak ada lagi, hanya sesekali terasa kalau mencium bau yang agak tajam. Bang Rehan pamit untuk pergi bekerja dengan mengecup keningku terlebih dahulu. Iya, itu memang kebiasaannya. Kini aku sendiri di rumah karena ibu dan bapak telah pergi ke ladang. Adikku sekolah sedangkan kakakku yang merantau 1 tahun sekali baru pulang. Itu pun karena waktu lebaran. Aku yang bosan di rumah hanya bisa mengutak-atik Gamebot semata wayangku. Permainan game yang viral pada zaman itu memang sangat menyenangkan saat memainkannya. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan. Hari pun beranjak siang, aku yang saat itu duduk santai pun merasa sedikit terganggu saat mendengar suara keributan dari arah belakang rumah. Karena penasaran pun aku beranjak untuk melihat apa yang telah terjadi. Dengan membuka pintu dapur, ternyata suara itu berasal dari anaknya Yudarmi yang bernama Ijal. Ia menjerit-jerit dengan dipegangi oleh 3 orang lelaki. Hatiku yang semakin penasaran pun menghampiri titik kebisingan itu. Kulihat Yudarmi menangis dengan menatap anaknya yang masih menjerit dan meronta-ronta, hingga membuat para lelaki itu panik karena Ijal yang ingin lari dan kabur. Matanya merah saat menatapku yang baru saja sampai. Aku sontak bertanya padanya, "Si Ijal kenapa yuk?" "Saya juga gak tahu, Nak Ratih. Tadi dia main sendirian di depan rumah dan saya memantau dari dalam. Namun dia tiba-tiba menjerit sangat kencang dengan matanya yang seluruhnya berwarna putih. Sepertinya dia kesurupan yuk." "Iya nak, saya juga gak ngerti." Ijal tetap menatapku diam dengan masih dipegangi.
oleh 3 orang laki-laki. Matanya merah tajam seraya berkata, "Pergi kau dari sini." Yudarmi mendengarnya pun sontak berkata, "Gak boleh gitu nak, ini kan Kak Rati." Ijal yang mendengar ucapan ibunya kembali meronta dan ingin berlari ke arahku, membuat aku yang melihatnya pun menjadi takut. "Akan aku bunuh kau." Aku pun sontak terbelalak dengan detak jantung yang berdetak kencang saat mendengar ucapan Ijal barusan dengan menuju ke arahku. Aku yang merasa tidak nyaman pun dengan cepat berjalan pulang. Beberapa langkah berjalan aku malah dipanggil oleh seseorang yang suaranya menurutku tidak asing. "Mau kemana nak Rati? Di sini saja, temani Mbok." Aku pun langsung menoleh ke belakang, benar saja prasangkaku, Mbok Dariem yang telah memanggilku tadi. Sambil tersenyum kecut, "Saya mau pulang, Mbok. Tidak ada orang di rumah." "Kemarilah sebentar nak, Mbok ada perlu sedikit." Aku pun berbalik untuk kembali menghampiri, meskipun hatiku masih agak takut oleh kelakuan Ijal tadi. Namun aku beranikan diri karena aku lihat Ijal yang sudah mulai tenang dan tidak berontak lagi. "Ada apa Mbok? Kok panggil saya?" "Enak kan martabak pemberian saya?" Dek. Ia pun balik bertanya membuat jantungku berdebar kencang. "Enak Mbok, enak." "Terima kasih Mbok, sudah repot-repot memberikan saya makanan." Padahal dalam hatiku, kamu pasti ada maunya tiba-tiba memberi aku makanan. Wajah Mbok Dariem berubah masam mendengar jawabanku. Apa mungkin dia tahu ya, aku tidak memakan martabak itu, pikirku. Perasaanku sebelum Mbok Dariem datang, si Ijal seperti orang yang sedang kesurupan deh. Tapi setelah si Mbok datang, kenapa Ijal bisa jadi setenang ini? Lamunanku buyar saat Mbok Dariem memberikan sesuatu padaku. "Ini, Mbok punya baju baru untukmu. Mbok dikasih sama saudara Mbok, tapi gak muat karena tubuh Mbok yang sedikit gemuk." Lalu ia menyodorkan aku bungkusan cantik berwarna hitam dengan kotak di dalamnya. "Sekali lagi, terima kasih ya Mbok. Mbok telah banyak sekali memberikan pada saya." Mbok itu hanya tersenyum miring menjawab perkataan dariku. Yang aku pun merasa ini semua tidak beres. Semenjak ketemu Mbok Dariem di pasar waktu itu, dia jadi seringkali mengirimkan makanan lewat Bang Raihan ataupun adikku yang sepulang sekolah. Apa mungkin saja dia tahu aku yang sedang hamil? Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun jika aku ingin memakannya, aku akan melangkahinya terlebih dahulu. Dan sebaliknya, jika aku tidak ingin makan, aku akan memberikannya pada adik atau ibuku yang ada di rumah. Tidak akan terjadi apa-apa, pikirku, jika orang lain yang memakannya. Aku langsung pulang membawa bungkusan hitam itu ke rumah. Namun kata orang tua dulu, bungkusan yang telah diberi jambi-jambi akan hambar jika membukanya di luar rumah. Aku mencoba membuka bungkusan itu dengan berjongkok masih di belakang rumah, namun sedikit menyudut agar tidak ada orang yang melihat aku di sini. Ada kotak cantik di dalamnya. Kubuka dengan perlahan kotak itu. Ada baju yang sangat indah di dalamnya, dengan ukuran M sangat pas untuk badanku yang agak kurus. Baju itu berwarna biru muda dengan bunga-bunga pink kecil, gambarnya membuat baju dress itu terlihat sangat manis. Aku menjaring baju itu. Ini adalah dress khusus untuk ibu hamil. Aku lihat dari model baju dan kainnya, pasti harganya sangat mahal. Sungguh aku pun sangat ingin memilikinya. "Aduh Ratih, sadar, ini hanya godaan," pikirku sambil menepuk pelan keningku. Namun ada bungkusan kecil lagi yang ada di dalam kotak tadi. Benda itu dibungkus dengan kain hitam dengan berbentuk sedikit panjang dan kecil. Aku buka perlahan bungkusan itu, lalu dek, jantungku kembali berdetak kencang saat melihat di dalamnya itu berupa pisau berkarat yang waktu itu aku lihat dekat jendela. Aku pun sontak melempar pisau itu setelah ingat sebelumnya. Karena pisau itulah Rati melihat penampakan wanita misterius. Ia gegas masuk ke dalam rumah dengan niat untuk mengambil minyak tanah. "Aku akan membakar semuanya," ucap Rati pelan. Dengan cepat, ia menyiram baju dengan bungkusan kotaknya serta kain hitam pembungkus pisau. Ia menyibak baju dengan bungkusan itu. Namun di mana pisaunya tadi? Bukannya aku lemparkan dekat baju ini ya? Pikirku terheran.
Pisau itu kembali hilang sama seperti kejadian malam itu. Rati pun hanya membakar apa yang ada di situ. Ia tidak peduli dengan pisau itu lagi. Api pun menyala besar dan hampir saja menyambar bagian belakang dapur yang terbuat dari tepas itu. Untung saja dengan cepat Rati mengambil pasir dengan menggunakan sekop untuk mematikan api itu agar tidak menyebar. Ia menutup semua pintu. Semua kejadian itu membuat ia sangat lelah. Capek sekali rasanya. Bagus, aku tidur saja, pikirnya karena hari pun masih cukup siang. Ia membaringkan tubuh kurusnya di kasur kapuk yang lama-kelamaan sudah agak mengeras, namun masih cukup nyaman untuk ditiduri. Rati menatap ke atas langit-langit. Atap yang terbuat dari nipah itu bolong di beberapa titik hingga matahari siang itu dapat menyelinap masuk dengan berbias cahaya panjang, lurus seperti lidi, cukup membuat mata silau saat berpapasan dengan mata. Jika hujan turun cukup deras maka air akan menetes dari sisinya. Mataku mulai terpejam karena mengantuk, hingga aku dikejutkan oleh suara orang yang sedang mengetuk pintu. Aku urung untuk melihatnya, karena aku masih cukup mengantuk. Aku kembali memejamkan mata namun suara itu pun muncul lagi bahkan semakin keras yang mendengar pun menjadi kesal. Aku turut dari tempat tidur dengan niat ingin mengintip dari lubang tepas yang bolong itu di pinggir pintu depan, di mana arah suara itu berasal. Tidak ada orang di sana, aku pun berbalik untuk ke kamar lagi, niat hati ingin melanjutkan tidur yang tertunda. Baru beberapa langkah berjalan, pintu pun kembali diketuk dengan keras. Aku yang mulai emosi pun lantas. "Siapa? Ganggu orang aja sih," ucapku keras juga. Tak ada suara orang yang menjawab, namun suara pintu itu masih saja terdengar membuat siapa saja yang mendengar pun kesal. Aku pun membuka pintu depan, tidak ada siapapun di sana sejauh mata memandang. Namun kulihat ada orang yang duduk di bawah pohon jati yang ada di ujung jalan setapak. Selama ini pohon itu memang terkesan berbau mistis, karena beberapa orang yang sedang lewat saat tengah malam tidak jarang melihat ibu kos berdaster putih dan berambut panjang yang sering nongkrong ataupun duduk di atas dahan pohon jati sebesar itu. Namun meskipun demikian, ketika siang atau sore hari anak-anak akan betah bermain kelereng ataupun bola di bawahnya karena tempatnya yang cukup luas. Dengan bawah pohon yang redup karena matahari tidak dapat menembus wilayah sekitar pohon.